Nama Abdul Haris Agam, yang lebih dikenal sebagai Agam Rinjani, kembali menjadi perbincangan hangat publik internasional. Agam Rinjani ini baru-baru ini mencuat setelah memainkan peran krusial dalam evakuasi jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang terjatuh di jurang Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Di kalangan komunitas pendaki dan pegiat alam bebas, nama Agam Rinjani sama sekali bukan hal baru. Agam Rinjani lebih dari sekadar pemandu atau porter, ia adalah seorang penjaga Rinjani, sosok yang tumbuh, hidup, dan menyatu dengan gunung tersebut. Perjalanan hidup dari TPA Antang ke kaki Gunung Rinjani. Agam Rinjani lahir di Makassar pada tanggal 22 Desember tahun 1988 dengan masa kecil yang cukup mengharukan. Masa kecilnya dilalui dalam lingkungan yang keras di tempat pembuangan akhir TPA Antang, Makassar, sebuah area yang jauh dari gambaran keindahan alam. Di sanalah Agam Rinjani kecil terpaksa belajar mandiri lebih cepat dari anak-anak seusianya. Bersama saudara-saudaranya, ia terbiasa memulung dan memilah sampah demi menyambung hidup. Nama kecilnya adalah Ucok, namun, setelah ayahnya yang bernama Agam wafat, ia memilih untuk menggunakan nama tersebut sebagai bentuk penghormatan. Di jalur pendakian, di base camp, dan di kalangan sesama rescuer, ia dikenal dengan satu nama Agam Rinjani, sebuah identitas yang melekat erat dengan pengabdiannya pada gunung. Sudah lebih dari 10 tahun Agam Rinjani menetap di Sembalun, salah satu pintu masuk utama menuju Gunung Rinjani. Sehari-hari, profesinya adalah sebagai pemandu pendakian, dan ia juga sering terlibat langsung dalam berbagai operasi penyelamatan. Bagi Agam Rinjani, gunung bukan sekadar tempat bekerja, namun Rinjani adalah rumah, tempat belajar, dan altar pengabdian baginya. Keahlian Agam Rinjani dalam vertical evacuation atau evakuasi di medan vertikal membuatnya sering kali diminta untuk terlibat dalam misi penyelamatan yang berisiko tinggi. Ia bahkan pernah menjadi viral beberapa tahun lalu setelah berhasil menyelamatkan sejumlah turis asing yang tersesat dan kelelahan di jalur ekstrim Rinjani, membuktikan kapasitasnya sebagai penyelamat yang handal. Ketika kabar duka menyelimuti Rinjani, seorang pendaki asal Brasil, Juliana Marins, dilaporkan jatuh ke jurang. Agam Rinjani sedang berada di Jakarta. Namun, tanpa menunggu permintaan, Agam Rinjani langsung memutuskan untuk kembali ke Lombok. Ia menyadari bahwa keahliannya sangat dibutuhkan, dan setiap detik sangat berharga dalam situasi darurat seperti itu. Agam Rinjani menjadi orang pertama yang menawarkan diri untuk turun ke jurang sedalam 600 meter, tempat jasad Juliana tergeletak. Kami harus bermalam di jurang. Saya dan dua teman harus bergantian memegang jasad Juliana agar tidak tergelincir lagi. Kami baru bisa naik setelah cuaca membaik, tulis Agam. 2 hari setelah kejadian, Agam Rinjani baru bisa menghubungi keluarganya, karena ia sengaja tidak aktif di media sosial demi fokus penuh pada proses evakuasi. Namun, atas permintaan keluarga korban dari Brasil, ia merekam dan menyiarkan sebagian proses penyelamatan tersebut. Dalam unggahan lainnya, Agam Rinjani menuliskan rasa terima kasihnya kepada tim yang solid dan semua pihak yang mendukung. Ia tidak banyak berbicara tentang peran dirinya secara pribadi, melainkan hanya menjalani tugas yang ia anggap sebagai panggilan jiwa untuk kemanusiaan dan alam.